Oke, Boleh, Pak? selamat sore, Pak Eko. Oke, ini topiknya bahas apa? Kita bahas sesuatu yang basic lah ya, sesuatu yang basic di mana kita sering banyak ketemu teman-teman kita yang merasa bahwa polis asuransi itu udah banyak gitu ya. Nah, ketika kita bicara banyak itu kita bicara cukup atau enggak gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas kebetulan karena narasumbernya sudah bergabung bersama kita. Selamat sore Pak Eko. Sore Pak, sorry technical problem Oke, tadi. oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Eh, kita hari ini mau bahas sesuatu yang mungkin mendasar ya Pak Eko ya, Ya. di mana banyak teman-teman kita para life planner yang apa namanya ketika ketemu dengan nasabah itu nasabahnya bilang bahwa polis saya udah banyak gitu ya. Dan akhirnya karena nasabahnya bilang begitu, akhirnya udah nggak ngerti apa yang harus dilakukan gitu kan. Nah, tetapi sebelum masuk ke materi, saya mau informasikan dulu kepada teman-teman siapakah narasumber kita pada sore hari ini. Narasumber kita pada sore hari ini teman saya, namanya Pak Eko. Beliau seorang certified financial planner, jadi CFP ya. Jadi kalau teman-teman mau berkecimpung di dunia perencanaan keuangan, salah satu sertifikasi yang diakui di dunia namanya CFP, Certified Financial Planner. Itu perlu sekolah lagi lah gitu ya. Dan tidak cuma seorang CFP, Pak Eko ini juga praktisi life planner. Nanti kita akan bicara apa itu life planner. Dan Pak Eko ini tidak sekedar bahwa beliau CFP, ada latar belakang panjang di dunia asuransi. Dan latar belakang panjangnya itu tidak berkaitan dengan jualan kebetulan, tetapi berkaitan dengan membuat produk asuransi. Jadi kalau selama ini kita jualan, ini yang bikin nih, ini yang ngeracik gitu. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan Pak Eko. Selamat sore Pak Eko. Sore Pak. Oke, selamat sore teman-teman semua yang sudah hadir. Ada Bu Nunung, Bu Susi, Pak Ito yang sudah hadir, Pak Rudi tadi yang mengajak teman-temannya. Pak Eko, Pak Eko kan sudah belasan tahun ya ada di industri asuransi. Kalau boleh tepatnya itu berapa tahun Pak ada di industri asuransi? Kalau dibilang mungkin mestinya saya udah pensiun Pak. Mestinya udah pensiun, luar biasa. Karena apa? Saya mulai dari tahun kerja tuh pertama kali waktu itu kuliah sambil kerja Pak. Oke. Jadi memang pertama kali saya awalnya magang di asuransi, salah satu asuransi lokal di Jakarta. Tapi pada saat itu saya sambil magang juga saya sambil kuliah, menyelesaikan kuliah saya di aktuaria waktu itu. Oke. Jadi teman-teman, Pak Eko ini memang latar belakangnya aktuaria ya. Betul memang, Pak. Ya asuransi banget lah gitu ya. Asuransi banget gitu ya. Jadi Oke, Pak Eko. Mulai 92 Pak, mungkin kalau dihitung-hitung udah 30 tahun, 1 tahun nih Pak ya. Ya salah dong berarti tadi saya belasan tahun. Udah puluhan tahun berarti ya. Kalau dibilang bidang asuransinya iya. Di asuransinya tuh 32 tahun. Tapi kalau di produknya mungkin kurang lebih sekitar 15 tahun. Karena kan saya kelebihan sebelumnya tuh di aktuaria, di underwriting ya kan. Di bidang-bidang bidang-bidang seperti kayak operasional lah Pak. Oke. Artinya kalau apa yang terjadi di dalam pabrik produk asuransi jiwa itu udah hafal lah ya Pak ya. Alhamdulillah Pak. Udah tahu lah ya, kurang lebih udah tahu banget gitu ya. Yeah. Nah Pak Eko, saya senang banget nih kalau tadi Pak Eko sudah sampaikan bahwa Pak Eko itu sudah 30 tahun di industri, 15 tahun berpengalaman meracik produk asuransi di beberapa perusahaan gitu ya. Betul. Nah Pak Eko, sebenarnya kalau kita bicara perkembangan industri asuransi jiwa dari sejak Pak Eko masuk 30 tahun yang lalu dengan dibandingkan sekarang ya, itu ada kemajuan, stagnan atau mundur Pak? Saya terus terang Pak iri dengan zaman sekarang Pak. Oke. Irinya kenapa tuh Pak? Irinya apa? Saya sekarang sebagai agen tuh dimanja loh Pak. Oke. Ya, pertama apa? Semuanya serba efisien lewat handphone, lewat gadget atau laptop. Waktu tahun 90-an itu masih manual, Pak. Semuanya serba kertas.
harus ketemu orangnya, ya kan? Harus menjelaskan produknya, nggak sekali dua kali, bahkan bisa berkali-kali kalau ketemu calon nasabah. Dan proses penerbitan polis juga lama, cukup bisa 2-3 bisa hampir 1 bulan bahkan. Kalau di sekarang kan lebih, kalau di AIA mungkin bisa 2-3 hari selesai, submit langsung approve ya. Nah, bedanya kalau di asuransi zaman dulu, Pak, masih bermain tradisional, Pak. Nggak secanggih sekarang. Dan maksudnya produknya gitu ya? Produknya. Dan target marketnya dulu orang-orang yang sudah middle up ya, Pak ya. Kalau dibilang, nah, kalau yang ke bawah tuh, ya nggak akan dilihat oleh seorang agen. Kenapa? Karena persepsi asuransi waktu itu orang beranggapan itu kebutuhan eksekutif lah, orang-orang yang kebutuhannya yang orang-orang mampu. Tapi sekarang asuransi sudah mencakup semua segmen, Pak, dari yang bawah, menengah, atas. Contoh kayak micro insurance. Saya happy waktu ada asuransi micro insurance. Itu cita-cita saya waktu dulu. Kenapa sih orang-orang kecil nggak bisa beli asuransi? Ya sekarang sudah ada kan, premi yang murah lah katakanlah. Dulu tuh nggak ada, Pak, karena segmennya mungkin saya katakan middle up. Dan bagi agen atau saya sebagai life planner, saya merasa dimanja, Pak. Betul loh. Tapi saya heran. Artinya kalau boleh saya simpulkan, jadi secara industri ya, asuransi jiwa, baik secara teknologi, market, dibandingkan mundur 30 tahun ke belakang ketika Pak Eko baru bergabung, itu udah jauh berbeda ya. Jauh, Pak. Majunya pesat banget ya. Banget, betul. Majunya pesat banget ya. Iya. Contoh kayak orang-orang anak muda atau milenial, Pak ya. Zaman dulu tuh orang mana melirik asuransi. Tapi sekarang milenial udah mulai melihat, Pak. Betul. Kenapa? Karena teknologi tadi melalui media sosial, ya kan, handphone, TV sekarang udah banyak salurannya. Bukan cuma TVRI doang, Pak. Ingat benar. Informasi tentang asuransi sangat minim. Saya aja dulu, saya aja belajar aktuaria itu buku-bukunya masih bahasa Inggris, Pak. Belum ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nggak ada. Karena memang itu ilmu yang baru di Indonesia. Baru. Dan barangkali saya selalu bilang ke teman-teman, ya memang pada zaman orang tua kita, kebutuhan itu mungkin belum urgent ya, Pak ya, belum ada ya, Pak ya. Zaman dulu Pak. Orang itu paling sakit korengan gitu, cacingan, ya nggak, Pak? Iya. Belum ada lah kalau kita bicara hari ini kita ada COVID yang sekali sakit 500-600 juta gitu ya. Zaman dulu belum ada diabetes. Jadi memang waktu itu juga mungkin kebutuhan belum ada ya. Berbeda dengan sekarang yang penyakit itu udah aneh-aneh karena makanan kita juga aneh-aneh. Betul. Gitu ya, Pak ya. Kalau saya bilang mungkin industri juga menyesuaikan kondisi sekarang, Pak ya. Jadi seorang product developer juga melihat potensi market yang baru. Karena selain dikembangkan lewat produknya, kita juga kembangkan lewat channelnya. Channel itu cara jualnya, Pak. Dulu kan belum ada bank insurance, belum ada telemarketing, kan? Nah, sekarang udah gampang. Pak Eko, sebelum kita bicara soal kebutuhan nih, Pak Eko, mungkin di antara kita awam gitu ya, masih ada juga yang belum tahu sebenarnya apa sih asuransi jiwa itu. Makhluk apa sih gitu kan? Karena kalau kita nggak kenal, ya katanya kan begitu ya, kalau kita nggak kenal kita nggak sayang kan, betul gitu kan? Betul. Nah, sebenarnya ini apa sih, Pak? Produk apa sih? Barang apa, makhluk apa sih asuransi jiwa itu? Mungkin karena saya udah kecimpung di asuransi sejak kuliah, Pak ya. Jadi kalau dari sudut pandang saya, mungkin saya melihat suatu kebutuhan utama bagi saya. Contoh gini, Pak. Waktu saya masih bujangan, ya karena belum menikah ya. Saya yang pertama kali saya beli itu asuransi jiwa, Pak. Kenapa? Karena gini, Pak. Saya punya emosional untuk keluarga saya. Waktu itu bapak saya sudah pensiun, jadi saya sebagai tulang punggung untuk bantu orang tua saya. Saya berpikir kalau misalnya saya kenapa-napa atau bisa ada kena risiko, orang tua saya nggak akan ada yang mau memberikan menutupi kebutuhannya setiap hari gitu. Makanya saya beli asuransi, Pak, sebagai dasar. Nah, terus
sebelumnya saya jujur aja Pak, asuransi masih blank. Saya kecemplung ke aktuaria tuh karena saya nggak tahu asuransi. Saya karena suka matematiknya Pak. Oke. Ya, jadi matematika ya. Betul. Jadi dipaksa saya untuk belajar asuransi sampai akhirnya terakhir saya belajar CFP, saya belajar jadi life planner. Jadi semuanya saya ikutin. Nah, kalau bicara kembali lagi ke pertanyaan Bapak, apa sih asuransi? Lah, kalau saya bagi pribadi saya ini kebutuhan utama sih Pak. Baik saya masih single maupun saya apalagi sekarang sudah berkeluarga. Jujur Pak, teman-teman saya yang sudah berkeluarga banyak yang nggak punya asuransi. Saya sampai ngenes dada. Dan saya sudah mengedukasi berkali-kali pentingnya asuransi. Tapi mereka yang usia udah kepala 5 dah rata-rata udah banyak problemnya ya punya penyakit apa. Jadi itu agak susah. Kedua, usianya udah makin tua. Terus kemampuan mereka untuk beli asuransi udah nggak sanggup lagi. Jadi saya katakan ya kebetulan saya alhamdulillah beli asuransi itu sejak saya muda. Karena dipaksa Pak ya, kondisi saya waktu itu dan saya sebagai orang yang mencari nafkah buat orang keluarga ibu bapak saya gitu Pak. Ya. Poinnya itu. Nah, Pak Eko ini menarik nih. Tadi Pak Eko sampaikan bahwa Pak Eko bisa kecemplung ke karir di industri asuransi 30 tahun yang lalu karena Pak Eko kuliah di UI jurusan aktuaria. Ya. Dan masuk aktuaria juga nggak ada bayangan. Kenapa masuk aktuaria sebenarnya lebih karena suka matematika kan? Betul. Artinya sebenarnya di aktuaria itu kan yang dipelajari matematika, statistika mungkin, gitu ya. Boleh nggak saya simpulkan bahwa kan banyak orang yang berkesimpulan begini, ngapain punya asuransi? Asuransi itu judi gitu. Ya. Nah, sedangkan Bapak bicara tadi asuransi itu dasarnya matematika dan statistika. Tepat nggak sih Pak kalau dibilang asuransi itu judi gitu? Kalau dari apa yang sudah Bapak kerjakan gitu dan pelajari di UI dulu Pak? Menurut saya nggak tepat Pak. Kalau judi kan nggak punya dasar dasar hitungannya Pak ya. Kalau asuransi kita bisa hitung, kita prediksi Pak. Karena apa? Seorang aktuaria kan dasar perhitungan premi itu kan dari tarif mortalita, morbidity, tabel cacat. Jadi pengalaman nggak ada. Kedua dari kondisi sekarang, misalnya inflasinya berapa, ya kan? Jadi semuanya dihitung berdasarkan science. Kalau judi kan nggak Pak, berdasarkan feeling, intuisi. Ya, betul. Nah, kalau jadi aktuaria sama sekali nggak tepat ya kalau dibilang asuransi itu judi ya, karena ternyata asuransi itu matematika dan statistika ya. Betul, itu dari sisi perhitungan tarif preminya Pak ya. Tapi kalau dari sisi bisnisnya, sebagai seorang direktur atau presiden, dia akan melihat dari bisnisnya Pak. Bagaimana untuk mengembangkan bisnis asuransi jiwa. Dia akan memperhitungkan faktor ekonomi, faktor marketnya, makroekonomi, mikroekonomi, semuanya dihitung Pak. Semua dihitung. Betul. Seorang aktuaria juga menganalisa itu juga Pak. Jadi kondisi marketnya. Jadi sebelum membuat produk, kita melakukan research melalui product development. Jadi market kayak gimana? Atau kita bisa meng-create produk berdasarkan kebutuhan yang sekarang timbul. Contoh kayak COVID lah. Kita bikin asuransi COVID. Atau dulu pernah ada asuransi DBD. Itu kan sebenarnya kan dulu nggak ada ya. Kita buat. Jadi kalau dibilang aktuaria itu judi, asuransi judi, saya nggak sependapat Pak. Karena dasarnya science. Tidak tepat ya. Betul. Oke, jadi teman-teman mungkin yang hari ini join, kita bisa dengar sendiri dari Pak Eko yang tadi mungkin baru join, mungkin belum tahu Pak Eko ini narasumber kita ini adalah praktisi di industri asuransi sejak 30 tahun yang lalu, tapi bukan jualan ya. Beliau adalah orang yang berada di belakang layar gitu ya, membuat produk, merancang produk gitu ya. Dan latar belakang pendidikannya adalah aktuaria dan tadi teman-teman sudah dengar sendiri bahwa kalau kita bicara produk asuransi itu ternyata bukan judi. Jadi salah besar kalau kita bicara bahwa asuransi itu produk judi karena ternyata di belakangnya ada matematika, statistika, mikroekonomi, makroekonomi. Betul Pak, betul. Gitu semuanya ya Pak ya. Digabungin ya. Semua digabung gitu ya. Semua jadi digabung. Tidak sederhana gitu ya, tidak sederhana. Artinya sebenarnya kalau kita bicara apa itu asuransi jiwa, ya dia sebuah produk yang memang dirancang untuk memberi manfaat ya.
apapun lah ya, mungkin kesehatan ya memberi manfaat untuk bisa cover biaya kesehatan. Kalau jiwa berarti untuk memberikan namanya manfaat uang pertanggungan. Yang nanti kita akan bicara dalam hal waris dan lain-lain ya Pak ya. Iya. Dan Pak Eko, kalau urusan masalah waris Pak Basri yang ahlinya lah. Oke, nanti kita bahas lain waktu ya Pak. Iya Pak, saya belajar dengan Bapak aja Pak. Menarik. Oke. Ini makin banyak teman-teman yang ikut. Ini ada Bu Indri dari Semarang, ada Bu Cecil, ada Lian, banyak nih Pak, banyak teman-teman kita nih yang join. Ada Pak Rudi ini kalau nggak salah dari Manado nih kalau nggak salah. Wow, luar biasa. Oke. Lanjut Pak. Nah, tadi kan kita sudah bicara mengenai apa sih produk asuransi yang ternyata orang salah menilai produk asuransi adalah judi, itu salah, karena di belakangnya ada matematika dan statistika. Dan kemudian tadi Bapak juga sampaikan bahwa Bapak sudah punya produk asuransi jiwa itu sejak zaman muda gitu ya. Berarti kita udah nggak muda ya Pak ya. Kita betul, ada Pak. Muda lewat sedikit gitu ya. Pertanyaan saya Pak, selanjutnya, kenapa dalam konteks Bapak nih, gitu ya. Kenapa Bapak merasa penting untuk punya asuransi jiwa? Gitu. Nanti kita akan kembangkan ke mengapa mesti punya asuransi kesehatan, mengapa mesti punya asuransi penyakit kritis misalnya. Tapi yang paling basic dulu, kenapa menjadi penting buat kita untuk memiliki asuransi jiwa, Pak? Kalau pribadi saya kan kembali lagi ke yang pengalaman saya, Pak ya. Saya waktu usia 20 tahun itu risikonya tinggi, Pak. Oke. Ya, dibandingin sekarang. Karena kalau dulu kan saya sering keluar, Pak. Sering traveling, sering naik gunung. Oke. Sering naik, main motor lah katakan. Atau olahraga sport yang cukup keras kayak panjat tebing atau apa gitu ya. Wow. Nah, itu kan cukup berisiko, Pak ya. Apalagi sehari-hari saya sering bawa motor waktu itu. Waktu masih zaman kuliah ya. Jadi katakanlah, kenapa saya punya asuransi seberapa pentingnya? Kembali lagi Pak ke risiko. Kita nggak tahu sesuatu itu akan terjadi. Hari ini saya bicara, mungkin besok saya bisa aja tutup usia. Atau hari ini saya sehat, bisa aja nanti 2 hari kemudian saya positif COVID. Kan bisa aja kan Pak? Karena nggak ada yang bisa memprediksi, hanya Tuhan yang tahu. Nah untuk mengantisipasi itu, saya mempersiapkan asuransi jiwa Pak. Jadi kembali lagi ke pribadi saya, betapa pentingnya asuransi jiwa ya karena saya nggak tahu prediksi usia saya sampai kapan. Nggak ada manusia yang bisa tahu kapan panjang umurnya, usianya berapa. Nah, ya kembali lagi lah, kemarin bulan Juli ini Pak, ini fakta ya. Bulan Juli teman SMA saya satu angkatan 3 orang wafat karena COVID. Padahal itu kan penyakitnya baru ya Pak ya. Katakanlah waktu dulu orang menganggap cuma flu biasa lah, tapi risikonya itu Pak, risiko ini yang nggak akan bisa kita prediksi. Ada orang yang menganggap ya bisa sembuh, tapi nggak tahu dia punya komorbid atau enggak. Berarti seberapa pentingnya asuransi jiwa, saya kembali lagi ke pribadi masing-masing. Kita tidak bisa mampu memprediksi risiko. Seorang ahli pun nggak akan bisa tahu kapan dia akan mendapatkan risiko. Poinnya itu Pak. Oke, Pak Eko, ini menarik. Jadi Pak Eko dan mungkin sebagian besar nasabah yang sudah memiliki asuransi jiwa memiliki kesadaran bahwa kita itu punya potensi resiko yang terjadi, ya kan? Entah itu hanya meninggal dunia, yang itu pasti, cuman kita nggak tahu kapan datangnya kan. Kemudian tadi misalnya sakit atau mungkin kecelakaan. Pertanyaan saya Pak, kenapa kesadaran risiko itu sudah diketahui dan kenapa harus punyanya asuransi gitu loh? Maksud saya korelasinya apa gitu, kesadaran akan adanya risiko itu dengan asuransi jiwa, korelasinya apa gitu? Kalau dilihat dari hidup kita Pak, seseorang manusia, ini Indonesia ya, saya bicara Indonesia. Ya, Indonesia. Orang Indonesia sadar kalau udah terjadi Pak, baru sadar. Kalau udah kejadian baru ribut ya. Betul kan? Ini fakta aja saya bicara apa adanya. Tapi kalau diingatin sekarang,
belum terjadi, mereka nggak akan peduli. Jadi untuk menumbuhkan kesadaran orang tentang asuransi, saya rajin mengedukasi, Pak. Ya. Jadi korelasi tadi Bapak bilang dengan risiko dengan proteksi ya, Pak ya. Ya. Kembali lagi ke individu masing-masing. Semua orang itu kan punya mindset yang beda-beda, Pak. Ada yang sadarnya cukup jauh, ada yang cukupnya makan hari ini aja, ada yang nggak peduli walaupun dia mampu, banyak Pak kayak gitu. Nah, tugas kita sebagai orang independen untuk menyadarkan mereka betapa pentingnya untuk kesadaran tentang risiko. Dan terutama dampaknya terhadap keuangan ya Pak ya, karena kan Bapak makan minum mungkin kita selesai, tapi orang yang bareng kita kan belum tentu makan minumnya juga selesai. Iya, saya membangun adik saya, Pak. Adik saya itu mampu bayar asuransi. Sampai sekarang belum sadar asuransi. Terus ketika kemarin saya kasih tahu, kamu nih nggak akan tahu kapan terjadi risiko gitu. Saya edukasi terus setiap hari di WA gitu kan. Jadi saya sebagai kakak juga mengedukasi keluarga saya sendiri deh, nggak usah orang lain dulu gitu. Kadang-kadang susah gitu Pak membangun mindset orang. Cuma memang kalau udah kejadian, biasanya orang bersadar. Contoh almarhum kakak saya dulu, saya ingatkan untuk beli asuransi. Waktu itu anaknya kecelakaan, Pak. Saat itu dia sadar, oh iya, akhirnya dia beli asuransi, Pak. Ini fakta. Fakta kedua ya. Jadi kakak saya ini akhirnya beli asuransi. Nggak lama kemudian, sekitar 5 atau 6 tahun kemudian, kecelakaan kakak saya, terus meninggal. Dan itu alhamdulillah akhirnya asuransinya bermanfaat buat keluarganya, Pak. Buat keluarga. Jadi di keluarga saya aja kesadaran asuransi sangat masih ada plus minusnya. Challenging lah ya. Iya, jadi kalau saya pikir lagi kembali lagi ke tingkat kesadaran seseorang sih. Kalau Indonesia itu akan sadar kalau semuanya sudah terjadi, Pak. Baru enggak. Berarti kalau boleh saya simpulkan, kan gini Pak, tadi berkaitan dengan tadi keluarga yang meninggalkan. Mungkin kalau urusan yang sudah meninggal sudah selesai. Dan resiko meninggal dunia itu kan pasti terjadi, cuma kita nggak tahu kapan. Jadi kalau saya simpulkan tadi dari apa yang Pak Eko sampaikan adalah memiliki asuransi jiwa itu sebenarnya bentuk sayang kita kepada orang yang kita tinggal kan. Sudah pasti Pak. Mungkin orang yang kita tinggal nggak mampu nerusin pekerjaan kita, nggak mampu nerusin hal kita. Belum tentu juga warisan kita cukup. Betul. Nah, dengan manfaat itu mereka bisa meneruskan hidup. Kira-kira kenapa kita memiliki kayak seperti itu ya Pak? Berdasarkan pengalaman tadi yang Pak Eko sampaikan ya. Iya, kembali lagi dari kesadaran tadi, kembali lagi ke kelangsungan keluarga yang ditinggalkan kan Pak? Kelangsungan hidup, betul. Apakah? Ya, kalau dilihat dari sekarang sebagai kepala rumah tangga, ya, income saya bisa mencukupi keluarga saya saat ini. Tapi kalau saya tutup usia atau saya wafat katakanlah, apakah saya sudah menyediakan aset untuk menghidupi kelangsungan anak-anak istri saya? Itu yang saya bangun, Pak. Itu betul. Jadi waktu saya sebelum masuk financial planner, saya udah ngitung secara manual, Pak. Saya membayangkan seperti itu. Jadi saya membayangkan kalau saya tutup usia hari ini, anak istri saya berapa lama ya bisa saya terpenuhi gitu kebutuhannya setiap bulannya sampai anak-anak saya sampai mapan itu. Saya hitung Pak manual. Pas ketemu ikut financial planner, loh ini kan saya pernah menghayal seperti ini, jadi match gitu dengan apa yang ini. Kembali lagi semuanya buat keluarga kita Pak sebenarnya, bukan buat diri kita sih. Betul. Artinya Pak, memiliki produk asuransi jiwa itu bukan melawan takdir dong. Kalau takdirnya nggak bisa dilawan dong. Meninggal kan kita selesai aja gitu. Betul. Tetapi kita melakukan ikhtiar agar ketika takdir itu terjadi, keluarga tetap bisa survive. Kira-kira kan gitu ya Pak ya. Poin ya. Iya. Oke. Ya kayak COVID lah. Kita kan ikhtiar dengan vaksin kan. Vaksin itu ikhtiar, betul. Sama kayak asuransi kita juga ikhtiar.
Walaupun kita mau semua manusia mati, Pak ya, tapi ikhtiar untuk mempersiapkan. Betul. Oke, menarik Pak. Jadi kita udah dapat pointernya nih. Jadi tadi asuransi jiwa itu ternyata bukan produk judi karena dihitung oleh orang statistika, orang matematika, orang ekonomi dan sebagainya gitu ya. Dan ternyata manfaatnya itu bukan untuk melawan takdir, tetapi untuk kita mempersiapkan ketika takdir itu terjadi. Jadi ikhtiar. Nah, Pak Eko, kita udah bicara soal manfaat, kenapa kita memiliki. Nah, sekarang gini Pak, banyak kan teman-teman kita yang mungkin sudah dapat awareness-nya gitu ya, mungkin sudah dapat literasinya. Tetapi ketika dia mau, saya pengen punya nih produk asuransi jiwa gitu. Nah, apa sih Pak produk yang bagus kalau kita bisa asuransi jiwa? Yang buat saya itu apa gitu? Nah, itu gimana Pak? Karena Bapak biasa mengkomunikasikan gitu. Ini jadi pengalaman saya waktu join pertama kali itu Pak. Oke. Gimana tuh Pak? Jadi gini Pak, saya waktu nyemplung jadi life planner itu sebenarnya untuk menawarkan asuransi, produk apapun asuransi itu bagus ya. Jadi apapun ya. Tapi sebelum saya menawarkan sebagai life planner, saya melihat orangnya dulu Pak, karakteristik profilnya dulu Pak. Profilnya bagaimana, ya kan? Profil si nasabah? Calon nasabahnya. Jadi, dia ternyata butuhnya kesehatan. Saya siapkan dengan kata-kata atau narasi dengan kesehatan. Kalau misalnya, kalau dia orangnya masih katakanlah masih muda gitu ya, masih ini, mungkin saya tawarkan asuransi jiwa. Ya, kenapa? Ya jiwa kan mungkin karena income-nya dia belum pas gitu kan. Jadi untuk yang murah saya tawarkan asuransi jiwa itu. Nah, jadi kembali lagi ke seorang life planner, kalau dikatakan mana sih produk yang bagus, ya udah pasti pertama orang asuransi jiwa dulu Pak, karena itu dasar. Di mana-mana asuransi itu pasti dasarnya asuransi jiwa. Ya tahapannya. Jadi menyesuaikan dengan kondisi orang. Kedua, asuransi apa berikutnya? Asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan apa? Ya buat kan risiko itu terjadi kapan sakit itu kan bisa aja kapan terjadi karena butuh darurat yang besar. Yang ketiga apa? Kalau sudah mapan, saya katakan asuransi untuk dana pensiun atau hari tua. Untuk mengamankan dana pensiun ya. Iya. Oke. Jadi ya yang gimmicknya itu ya tergantung dari produk yang mau kita buat. Produk tradisional ataupun unit link Pak, semuanya bisa dikombinasi. Sepandai-pandainya seorang planner kan pasti bisa akan meracik suatu penawaran produk ke calon nasabahnya Pak. Betul. Jadi fokus kita adalah ke calon nasabahnya. Dia needs-nya apa, dia butuhnya apa. Baru kita sediakan makanan sesuai atau sediakan suatu produk sesuai dengan kebutuhannya. Saya sama seperti kayak seorang juru masak ya Pak ya. Jangan kita buat sesuai keinginan seorang juru masak makanan tertentu. Belum tentu dimakan sama orang itu kan. Kita tanya dulu sama orang itu, maunya apa, makannya apa, Indonesia atau Western atau makanan Chinese atau apa ya? Kan kita tanya dulu ke orang itu. Terus rasanya kayak apa, baru kita buatkan. Begitu juga seorang life planner Pak. Nah, jadi yang saya katakan tadi, pertama kalau mau kita asuransi itu yang penting pertama ya jiwa ya Pak, asuransi jiwa. Kedua asuransi kesehatan. Ketiga asuransi endowment atau untuk persiapan investasi lah atau buat hari tua. Gitu. Iya. Ya saya mulai menangkap ininya, benang merahnya. Pertama kalau tadi dari apa yang Pak Eko sampaikan, sebenarnya produk asuransi apa yang bagus adalah produk yang sesuai dengan kebutuhan si nasabah. Iya. Betul ya Pak ya? Betul. Jadi sebagai seorang nasabah itu harus kritis dan jangan buru-buru ketika mulai melakukan proses mau memiliki ya, karena kita salah kaprah. Orang bilang bahwa asuransi jiwa itu dibeli, padahal keliru kalau menurut saya Pak ya. Asuransi jiwa itu diajukan, bukan dibeli. Karena kalau dibeli itu pasti setuju. Ya kan Pak? Betul. Iya kan? Karena kalau dibeli itu pasti dapat, punya uang pasti dapat, tapi kenyataannya kan enggak.
Pada zaman sekarang ini banyak orang yang punya duit, mau punya asuransi udah susah, betul ya. Jadi pertama sesuai kebutuhan, yang kedua tidak boleh buru-buru, baik dari sisi nasabah maupun dari sisi si agennya. Artinya kalau misalnya saya sebagai calon nasabah ketemu agennya buru-buru aja pengen saya cepat beli gitu ya, saya mesti curiga ya, karena mungkin dia ada motif lain di belakang mau bantu saya. Iya. Dia harus itu kita harus cermat, jadi supaya jangan menyesal di belakang hari. Terus kemudian yang tadi terakhir mengenai urut-urutannya, saya ngerti kenapa Pak Eko menjawabnya harus jiwa dulu, baru kesehatan, baru endowment misalnya untuk mengamankan dana pensiun, mengamankan dana pendidikan. Karena Pak Eko orang aktuari, di mana berbasisnya risiko. Pasti kematian itu kan risiko yang pasti terjadi. Iya. Ya kan, sakit belum tentu loh. Ada aja orang yang sakit seumur hidupnya, seumur hidupnya ada juga. Tapi kalau mati kan pasti. Maka jiwa itu nomor satu. Kemudian kesehatan dan untuk endowment tadi. Jadi endowment itu kan sebenarnya mengamankan skenario jangka pendek. Ketika misalnya umur kita pendek, gitu. Tujuan keuangan kita tadi pensiun apa segala macam bisa tercapai. Gitu ya Pak ya. Jadi memilih asuransi jiwa yang bagus itu harus sesuai dengan kebutuhan, dan kita yang tahu kebutuhannya, bukan agen kita. Jadi kita yang harus ngomong ya. Iya. Nah, jangan kita yang pasif ya, kita yang aktif. Nah, kalau untuk kebutuhan Pak, orang itu kan pasti akan mencari kalau ada dasarnya kebutuhan, betul? Ya, betul. Nah, seorang life planner bagaimana menciptakan kebutuhan tadi Pak? Betul. Ya. Kuncinya adalah kita meng-create kebutuhan orang. Tadinya orang nggak perlu, tapi kita buatkan kebutuhan itu, Pak. Betul. Itu seorang agen yang smart, saya bilang. Iya. Hebat. Karena mungkin orang merasa nggak perlu karena dia belum teredukasi ya, belum kebuka gitu ya. Begitu dia kebuka, mungkin dia jadi punya kebutuhan. Betul juga. Menarik. Oke. Nah, jadi asuransi jiwa bukan produk judi. Kemudian kenapa kita mesti memiliki asuransi jiwa? Karena kita punya resiko, di mana resiko itu berdampak finansial kepada orang lain, yang mungkin orang-orang yang kita cintai. Dan ketika kita bicara produk apa yang bagus, produk yang sesuai kebutuhan kita. Oke Pak. Nah, dalam prakteknya nih Pak, ketika kita terjun ke lapangan, banyak di antara life planner gitu ya, atau agen-agen asuransi, teman-teman kita yang ketemu nasabah. Kemudian nasabahnya bilang begini, polisku udah banyak. Yang itu membuat, mau prospek, polisnya udah banyak gitu. Kayaknya udah nggak bisa ditawarin lagi gitu. Nah, menurut Bapak gimana tuh? Apa yang perlu diberikan pemahaman kepada calon nasabah, kepada agen asuransinya atau life plannernya untuk bicara ketika banyak itu, apakah pasti cukup? Nah, itu biasanya gimana Pak Eko mengkomunikasikan gitu? Iya, jadi saya sering banget Pak ketemu orang-orang seperti itu. Itu biasalah ya, namanya juga sebagai temen gitu kan, sebagai akhirnya saya ajak ngobrol dulu gitu kan. Oke, banyaknya siapa? Terus misalnya katakanlah udah 5 polis, oke. Terus saya tanya lagi, polisnya apa aja? Gini. Oke. Terus saya bantu review dia. Lu harus sesuai dengan kebutuhan sekarang nggak? Katakanlah apakah waktu lu beli lu nggak dikasih tahu kan, apa nggak dijelaskan, nanti gue bantu jelasin. Oke. Besok aja dia bawa polisnya Pak, beneran nih bawa. Terus saya bacain polis-polisnya. Wah, ini polis kamu dikasih tahunya ini nih contoh misalnya cuman hanya daily cash payment atau santunan harian tunai. Itu kan nggak cash plan. Itu kan nggak worth it dengan kondisi sekarang. Dia waktu itu ditawarkan dengan cash plan seharinya 300.000. Saya balik lagi, masuk rumah sakit 300.000 sekarang, cukup nggak? Saya bilang. Pusing kan? Nah, saya jelaskan, saya review. Terus benefitnya di limit gitu, ada batasannya, nggak sebesar apa yang kita punya itu. Jadi saya bongkar semuanya Pak polisnya. Terus saya balikin lagi ke dia. Seandainya lo bayar premi sekian juta dari 5 polis ini, worth it gak dengan lo? Enggak sih kok. Nah, jadi saya bedah saya kembalikan lagi ke nasabahnya. Dia nasabahnya menyimpulkan Pak. Jadi summary dari semua review polisnya,
saya berikan lagi ke nasabahnya. Apakah polis mau dilanjut apa enggak? Jadi gini, dia mengeluarkan uang sekian juta, tapi nggak sebanding dengan benefitnya. Artinya kan nggak ada match kan? Ya. Oke. Kedua, dia waktu beli asuransi, ya tadi Bapak bilang, mungkin terburu-buru. Terus agennya nggak menjelaskan. Terus Betul. ada juga yang merasa dibohongin sama apa salesnya zaman dulu, karena dibilangnya begini-begini. Banyak Pak kayak gitu. Akhirnya saya bantu. Nah, kebetulan alhamdulillah akhirnya orang-orang itu kan sadar akhirnya minta ke saya buatan produk yang bagus. Saya buatkan polis dari ayah. Jadi kalau misalnya ada orang nasabah punya polis banyak, nggak usah khawatir. Kita tanya lagi, apakah sudah sesuai dengan pengeluaran pembayaran preminya dengan benefitnya? Worth it nggak? Oke. Jangan banyak polis tapi nggak ada benefitnya gitu. Nggak ada benefit. Nah, ini menarik Pak. Mungkin tadi ya ada beberapa faktor tadi ya, faktor nggak tahu, buru-buru, kurang kritis, agennya juga mungkin nggak ngerti juga gitu ya, akhirnya jadi banyak kejadian seperti itu. Dan saya pernah dengar ada satu quote gitu ya teman-teman di lapangan gitu ya, yang bicara begini, bahwa 9 dari 10 orang yang memiliki polis asuransi jiwa itu tidak tahu manfaatnya. Betul Pak. Jadi, ya, jadi mereka mungkin beli karena nggak enak aja gitu sama agen asuransi. Inilah kita dapat lagi. Nah Pak, yang menurut Bapak bagaimana nih? Kan gini, kita bicara tadi, aku udah punya 5 polis, gitu kan. Terus kemudian kita datang untuk melakukan review atas benefit. Tadi Pak Eko bilang benefit kan. Apa sih benefit-benefit yang harus kita review, Pak? Poin-poin benefit apa yang kita harus review, dan kemudian kita perlu sampaikan ke dia, oh ini kamu kurang, oh ini kamu cukup, oh ini kamu perlu tambah. Nah, apa Pak, benefit-benefit apa yang harus kita review gitu? Ya, kembali lagi pada saat dia beli asuransi kan dulu kan dasarnya kan asuransi jiwa Pak ya. Betul. Oke. Saya hitung Pak, dari semua polis yang dimiliki berapa uang pertanggungannya. Katakanlah dia uang pertanggungannya 1,5 miliar. Ya. Saya bilang 1,5 miliar dengan kondisi kalau dari sisi kacamata financial planner, 1,5 miliar itu nggak worth it dengan kondisi seorang ini. Dia harus minimal, saya bilang, kamu tuh minimal 6 miliar dengan pengeluaran minim, saya bilang. Kalau dihitung dengan total income, mungkin bisa 10 miliar, saya bilang. Oh, jadi gitu kok ya? Iya, saya hitung, kamu 1,5 miliar. Andaikan kamu terjadi risiko hari ini, 1,5 miliar itu udah nggak cukup menghidupi kelangsungan keluarga kamu. Terus saya bilang itu. Kedua, saya lihat benefitnya ada yang punya asuransi kesehatan tapi nggak worth it. Yang tadi bilang cash plan. Ada yang punya CI doang, tapi CI-nya yang uang pertanggungannya nggak seberapa Pak. Zaman dulu kan CI sangat old fashion ya modelnya. Jadi saya katakan old fashion, jadi itu klasik banget. Ini udah ketinggalan zaman, udah nggak sesuai dengan kondisi sekarang. Jadi benefit tadi yang pertama saya lihat asuransi jiwanya, asuransi kesehatannya, ya terus saya bandingkan dengan premi yang dia bayar Pak. Worth it nggak? Jadi nilai ekonomi premi yang dikeluarkan seorang nasabah dari total polis yang dimilikinya, apakah sesuai dengan benefit yang didapat pada saat terjadi risiko? Saya kembalikan lagi ke itu. Jadi kalau saya katakan, saya nggak pantang mundur sih jika dihadapi orang yang udah punya polis banyak. Saya akan bantu Pak. Bantunya apa? Untuk menyehatkan kepemilikan seorang punya polis asuransi jiwa. Seorang financial planner biasanya akan menasihati secara keuangan secara keseluruhan Pak ya. Saya hitung Pak dari komponen-komponen yang tadi. Anda punya ini, tabungan ini, punya asuransinya. Di sini asuransinya udah warna kuning saya bilang. Kenapa? Karena nilai rasionya udah nggak diambang batas, harus di-upgrade, harus di-mark up supaya sesuai dengan kondisi sekarang. Kurang lebih begitulah Pak. Iya. Nah ini menarik Pak. Ketika kita bicara melakukan review tadi, tentu kan nasabah membutuhkan data lah ya. Artinya gini,
kalau kita cuma ngomong aja, orang mesti nggak percaya gitu kan. Tapi kan butuh perlu ada semacam rumus lah atau cara perhitungan gitu. Nah, paling basic gimana sih Pak? Kan tadi Bapak bicara kamu tuh UP cuma 1,5 miliar. Orang nggak ngerti kan apa sih UP? Maksudnya apa? Gunanya apa 1,5 miliar itu? Terus Bapak malah terus bilang harusnya kamu 6 miliar. Dia mungkin makin bingung lagi. Iya kan Pak? Biasanya iya, kan betul, begitu. betul. Apa Ya, yang biasanya Bapak sampaikan? Bahwa ya, 1,5 miliar itu nggak cukup loh. Harusnya 6 miliar. Kenapa? Nah, di belakang itu gimana cara menyampaikannya? Supaya teman-teman kita aware. mungkin pakai bahasa yang sederhana Pak ya. Ya enak. Saya bilang begini. Ini saya kasih contoh ke diri saya gitu Pak. Iya, katakanlah saya punya income sebulan 20 juta katakanlah. Iya. Itu udah cukup buat anak-anak saya. Nah, kalau 20 juta, anak saya yang paling kecil umurnya 10 tahun. Ya. Jadi kalau dia mapan sampai usia, katakanlah sampai usia 22, dia ada periode 12 tahun lagi. 12 tahun lagi. Nah, saya bilang ke teman saya, income saya setahun itu kalau dihitung dari yang sekarang ini 240 juta saya bilang. Itu setahun loh. Jadi saya butuh waktu lagi sekitar 12 tahun. 12 tahun. Ya, lo hitung aja dah berapa miliar lo butuhnya. Itulah nilai ekonomi saya. Jadi saya sederhana begitu. Oke. Jadi saya nggak pakai kata-kata inflasi, nggak apa-apa, nggak usah, sederhana aja dulu Pak. Sederhana aja. Jadi anakmu paling kecil, umurnya 10, dia masih memerlukan waktu kurang lebih 12 tahun lagi sampai bisa mandiri. Iya. Artinya income yang kamu harus siapkan untuk dia bisa meneruskan hidup adalah kurang lebih tadi 20 kali 12 tahun. Betul. Artinya kalau anaknya masih bayi, berarti makin banyak lagi dong Pak ya kebutuhannya dong ya? Oh iya Pak, jelas Pak. Tergantung sih, tergantung income-nya Pak ya. Income-nya berapa? Oke. Itu kenapa justru yang muda-muda itu yang penting ya Pak ya? Betul. Karena perjalanan hidup anaknya masih jauh lebih panjang gitu. Paling kan dibanding saya lah ya, saya anak-anak udah hampir selesai semua, jadi mungkin kalau beli asuransi pun kalau sekarang udah mahal banget gitu ya. Betul. Ini menarik Pak. Jadi itu ya caranya ya Pak ya. Jadi teman-teman mungkin yang punya masalah dengan bagaimana cara menjelaskannya, bisa pakai caranya Pak Eko tadi yang sederhana ya. Anaknya umur berapa gitu kan, yang paling kecil gitu. Itu yang dipakai sebagai dasar hitungan. Nah Pak, sekarang kalau kita hadapkan tadi, kan nasabah polisnya banyak, ya kan. Kemudian dia mungkin ada namanya unit link, ada namanya tradisional. Biasanya Bapak bagaimana menjelaskan untuk kamu tuh sebaiknya produknya yang ini yang misalnya tradisional, atau mungkin kamu sebaiknya yang unit link. Itu gimana caranya biasanya Bapak memilah gitu Pak pada saat review itu? Pada saat saya review Pak, saya kelompokkan Pak asuransi produknya Pak. Ini teman saya sendiri waktu itu dia memang punya polis 6 polis Pak. Dari 6 polis itu ada 3 unit link, 3 tradisional Pak. Oke. Ya, kebanyakan dia dibelinya lewat telemarketing. Oke. Nah, saya bilang ke teman saya, waktu lu ditawarin lewat telemarketing kan nggak clear kan penjelasannya kan. Beda dengan penjelasan dengan agen. Nah, saya sarankan waktu itu saya bobot dengan benefitnya Pak, maksudnya kebutuhannya dia. Kebutuhannya dia tuh sebenarnya buat asuransi kesehatan. Jadi yang kesehatan diutamakan, ya. Karena dia nggak punya asuransi kesehatan. Karena kedua asuransi unit linknya yang nggak worth it, saya bilang bisa. Saya menyarankan ke dia mendingan udah close aja supaya nggak ganggu cash flow. Karena apa? Saya sebagai orang financial planner juga melihat kacamata dia, expand-nya dia berapa sih. Saya nggak mau loh Pak, pengeluaran dia lebih dari 30% buat bayar premi asuransi. Ya gila aja kan. Kasihan nanti nggak bisa jajan, nggak bisa holiday, nggak bisa traveling. Benar nggak Pak? Benar. Saya menyarankan ada batasan dari income Anda, itu nggak boleh lebih dari 30% katakanlah. Contoh ya. Kamu, saya jelaskan sekarang mungkin nafsu mau beli. Jangan dipaksakan. Nanti nggak sehat gitu loh. Iya. Jadi ada beberapa polis waktu itu teman saya sarankan untuk withdraw aja, tutup ganti yang baru supaya buat
kebutuhannya saat ini, yaitu asuransi kesehatan. Gitu, Pak. Oke. Jadi pada intinya sebenarnya tadi ya, kalau misalnya nasabah punya unit link, punya tradisional, kita kembalikan ke manfaat. Misalnya gini, sama-sama untuk UP misalnya 1 miliar, mungkin produk A yang jatuhnya lebih mahal dari produk B, padahal manfaatnya sama. Betul. Artinya kita melihat, oh ternyata ini mengganggu cash flow-mu nih. Dengan manfaat yang sama, kamu bisa dapat dari produk yang B. Iya. Ya, tarif rate-nya mungkin lebih murah. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sebenarnya mau unit link, mau tradisional, kembali sama lagi aja, ke manfaat ya, balik lagi ya. Kalau saya sarankan, bisa gini Pak ya. Contoh misalnya dia punya polis yang tadi Bapak bilang, ada unit link 1 miliar, tradisional 1 miliar. Pastikan yang tradisional lebih mahal, Pak. Iya. Kan? Saya sarankan, saya sebagai teman, saya bilang, yang tradisional kamu tutup aja, naikin UP-nya unit link jadi 2 miliar. Oke. Kalau bicara itu ya. Iya. Oke, jadi menarik ini. Ini yang kadang-kadang kita suka justru kebanyakan yang nggak ngerti nih, suka jelek-jelekin produk. Jangan, Pak. Iya. Tradisional karena ini, atau jangan unit link karena ini. Padahal sebenarnya kan fokusnya adalah ke manfaat dan tadi supaya cash flow si nasabah nggak terganggu. Gitu ya, Pak ya. Pak, aduh ini waktunya udah habis nih, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Nanti lanjut lagi. Harusnya masih ada beberapa pertanyaan lagi ya. Tapi saya pikir sesi kita hari ini 1 jam itu sudah cukup memberikan gambaran ya buat teman-teman semua bagaimana sih cara melihat kebutuhan nasabah tanpa harus menjelek-jelekan produk, tanpa harus mengurangi manfaat gitu ya Pak ya. Dan saya kira saya dapat banyak banget. Pertama adalah asuransi jiwa bukan produk judi, tadi Pak Eko garis bawahi karena itu adalah matematika, statistika, ekonomi. Kemudian penting memiliki asuransi jiwa karena resiko pasti terjadi dan ada dampak finansial pada orang yang kita tinggalin. Betul ya Pak ya? Iya. Terus kemudian semua produk asuransi itu bagus tergantung kebutuhan masing-masing. Dan tadi saya udah dapat tips yang cukup sakti dari Pak Eko mengenai bagaimana cara kebetulan Pak melakukan review ya. Oke, karena Pak Eko udah pasti pengalamannya lebih banyak. Oke. Pak. Teman-teman, Pak Eko terima kasih banyak sesi pada Jumat hari ini. Jumat depan teman-teman kita akan ada sesi yang lain dengan pembicara narasumber yang lain dan hostnya juga nanti akan ganti di akunnya BHR Agency dan tujuannya adalah memberikan pencerahan lah kepada teman-teman supaya mendapatkan manfaat yang optimal dari produk asuransi jiwa. Sekali lagi terima kasih Pak Eko. Sama-sama. Kita akan ketemu di sesi yang lain. Semoga semua di antara kita yang ada di sini diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih semuanya. Berikutnya. Terima kasih.